Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banggai, Bapak Purganuddin Masuli. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai dan seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, para pimpinan OPD, para asisten, staf ahli, staf khusus Bupati, Pak Camat, Moilong, Toili Barat dan Toili Jaya, Pak Kapolsek, Pak Dan Tamil yang saya hormati, Bapak-bapak kepala desa, para ketua dan anggota BPD, ketua tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik mahasiswa, hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita dapat mengikuti acara musrebang dalam keadaan sehat walafiat. Ada apa kan? Ini ya. Musrembang hari ini itu adalah sangat penting buat kita semuanya. Dan setiap tahun pasti lakukan musrembang di awal tahun. Itu berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena kita akan membuat RKPD, rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2020. Karena pemerintah itu tidak boleh tiba masa tiba akal. Artinya jangan nanti bekerja baru membuat perencanaan. Maka jauh sebelumnya penetapan anggaran pada tahun 2025 dibuatlah rencana kerja pemerintah daerah yang didahului dengan musrebang, musyawarah rencana pembangunan, yang usulan-usulannya itu dari seluruh masyarakat dihimpun oleh Bapak Kepala Desa, kemudian dimusyawarahkan lewat Pak Camat, kemudian jadilah seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pak Camat. Oleh sebab itu, ini merupakan kesempatan terbaik buat Bapak Ibu semuanya, masyarakat Toili secara keseluruhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan-usulan demi pembangunan dataran Toili. Kenapa? Karena saya juga merupakan yang terakhir akan mengikuti musrebang tahun ini. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tahun depan tidak mungkin saya lagi. Pasti sudah ada pergantian. Insya Allah bulan Juli sudah ada pendaftaran pilkada. Ya, saya tidak mungkin masuk karena partai pengusung utama saya kalah atau kurang suaranya. Itu satu. Ya, Nasdem itu cuma dapat 24. Sementara syaratnya harus 7. Dulu yang mengusung saya itu Nasdem. Kemudian Golkar tidak mungkin karena ada surat tugas yang diberikan kepada Pak Samsul Batimang. Tuh. Kemudian PKB tidak mungkin juga karena PKB sudah ada calonnya itu Pak Kaharudin. Mau mengharapkan Hanura cuma 1 suara. Ya. Mau mengharapkan P3 tidak punya kursi. Mau mengharapkan PKS juga cuma 1 kursinya. Mau harap Gerindra dia punya calon sendiri. PDIP punya juga calon sendiri. Oleh sebab itu, ini kesempatan terakhir Bapak Ibu buat usulan banyak-banyak. Dan insya Allah saya akan tanda tangani semuanya untuk dikerjakan pada tahun 2025 nanti. Saya hanya berbangga sebagai putra Toili bahwa hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun saya bisa mengukir prestasi. Yang pertama adalah saya bisa mengangkat APBD dari 1,9 menjadi 3,2 triliun. Sebenarnya 3,3 Pak. Cuma saya bilang sama Pak Pemerintah jangan dilepas semua. Nanti tahun 2025 sengsara orang untuk menyamakan ini. Makanya kita hanya patok pada 3,2 atau 3,197 triliun. Jangan Bapak Ibu kira itu mudah. Cari uang 1 miliar saja susahnya minta ampun. Apalagi cari uang 1 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar Pak. Kalau kita beli kacang goreng kira-kira wah, berapa banyak kacang goreng itu? Ya. Jadi itu tidak mudah. Saya bersyukur dulu ketika saya berkampanye, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Toili
ya. Saya akan malu kalau misalnya ada putra Toili dari pimpinan daerah tapi tidak bisa memberikan kontribusi untuk daerah ini. Tapi hari ini saya tidak malu, saya bangga karena saya sudah memberikan kontribusi buat Bapak Ibu semua. Oleh dari sebab itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak. Ya, buatlah apa yang mau diminta, buat memang. Ya, mudah-mudahan kalau naik, ya kita punya pengalaman di tahun 2023. Kemarin 2023 ketika APBD dari 2,3 triliun, 2,4 triliun jadi 3,2 triliun, begitu banyaknya uang, tapi pekerjaannya kurang. Akhirnya dinas-dinas ini susah untuk apalagi yang kita harus kerjakan, apalagi yang harus kita kerjakan. Oleh sebab ini ada kesempatan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Silakan diusulkan, ya. Pokoknya usulkan apa saja, sepanjang dilengkapi. Yang pertama, sepanjang itu menjadi prioritas daerah. Tadi Pak Ramli sudah menyampaikan ada 8 prioritas daerah. Kemudian dilengkapi dokumennya, jangan cuma usulannya, tidak ada proposalnya, lengkapi proposalnya, lengkapi dokumentasinya. Ya, kalau semuanya ada itu, insya Allah akan dikerjakan. Dan saya juga bangga Bapak Kepala Desa, siltapnya saya sudah kasih naik. Ya, Bapak akan terima selama 9 tahun Bapak menjabat. Walaupun saya minta suara, lebih Bapak pentingkan yang 100.000 daripada yang gaji setiap bulan. Begitu juga anggota BPD, begitu juga aparat desa, semua aparat desa. Ya, walaupun kita minta 1 suara Bapak tidak kasih, termasuk kepala desa yang tidak mau kasih. Tapi tidak apa, itu adalah hak demokrasi kita semuanya. Kita punya hak untuk menentukan siapa wakil-wakil kita yang akan kita dudukkan di sana. Kita tidak akan melihat itu, yang kita lihat adalah bagaimana kita membangun Kabupaten Banggai menuju masyarakat yang sejahtera. Hanya itu saja begini. Persoalan keterwakilan itu adalah hak Bapak Ibu untuk menentukan siapa yang Bapak ingin. Mereka yang akan dipilih untuk duduk di sana. Mudah-mudahan teman-teman semua yang duduk menjadi teman-teman yang amanah. Walaupun tadi Pak Prapto dari tadi ini dia bilang berdarah-darah terus, dan saya bilang sudah begitu. Ini ya dinamika yang terjadi saat ini. Dan tadi ketika dibatui sebagai konsekuensi saya tadi sudah menyatakan sama Ibu Ketua, insya Allah dalam waktu dekat saya akan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Nasdem sebagai tanggung jawab moral saya selaku pembina Partai Nasdem. Ya, saya sudah sampaikan tadi. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya, silakan dibuat perencanaan-perencanaan apa yang ingin dibangun di desanya masing-masing, apa yang ingin dibangun di kecamatannya masing-masing, sehingga insya Allah saya dan Pak Burhanuddin masih punya kesempatan untuk menandatangani perencanaan tahun 2025, tahun 2024 ini, dan akan dilaksanakan pada tahun 2025, ya, sehingga semuanya dapat terlaksana. Sama seperti yang di Pak Ajam ini di Benteng, itu di Benteng itu anggaran jalannya itu sudah ada di tempat lain. Kemudian saya tarik anggaran itu masukkan di Benteng, ya. Itu di Benteng, dan ada beberapa proyek lain. Karena saya selalu iri terhadap Pak Burhanuddin ini. Pak Burhanuddin ini saya perhatikan kenapa Pagimana yang selalu paling tinggi anggarannya. Setiap tahun pasti kecamatan Pagimana yang paling tinggi anggarannya. Saya intip Pak, saya pakainya Om Buke, kok bisa Pagimana lebih tinggi daripada kecamatan Wilo? Oh, dia bilang Pak Bupati, saya jaga yang saya punya anggaran. Caranya, ya saya jaga, jadi saya jaga, tidak boleh mereka pindah-pindahkan. Oh, dan alhamdulillah saya juga jaga. Makanya ini banyak sekarang anggarannya. Ya, saya belajar sama beliau karena ternyata beliau jauh lebih berpengalaman untuk penggunaan anggaran daripada saya. Ya, karena memang saya baru 1 tahun, tapi alhamdulillah tahun kedua anggaran yang ada di Toili cukup banyak. Hampir semua jalan yang ada di Toili ini sudah teraspal. Begitu juga jalan yang ada di desa ini Dopan, Bukit Jaya, atas permintaannya alhamdulillah itu juga sudah akan kita akomodir tahun ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Demikian Bapak Ibu, ya silakan dilengkapi semua permintaannya. Mudah-mudahan masih bisa kita akan perjuangkan, dan saya pikir teman-teman dari TOI ini juga masih banyak yang tetap tolong diperjuangkan anggaran yang sudah menjadi acuan daripada masyarakat TOI. Kalau di 5 pertemuan saya membuka dialog, tapi sini saya tidak membuka dialog. Saya tidak membuka tanya jawab. Yang penting Bapak tulis saja apa yang menjadi perencanaan Bapak Ibu semua. Karena percuma kita berdialog kalau Bapak tidak tulis. Maka silakan ditulis apa yang menjadi perencanaan Bapak semua. Insya Allah ini akan kita perjuangkan sehingga di tahun 2025, walaupun bukan kami lagi yang memimpin, tapi insya Allah pemimpin yang ke depan harus merealisasikan, karena itu sudah masuk di dalam dokumen perencanaan yang kita buat tahun ini. Demikian lebih dan kurangnya